Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca bersama. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4. Saya akan mengawali dari ayat ganti. Bapak Ibu, Saudara yang pendengar, sudah dibuka Alkitabnya? Baik, terima kasih. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Tetapi orang yang bodoh berada di rumah perkara dia. Ya, itulah landasan pertemuan kita. Firman Tuhan yang kita baca bersama. Bapak Ibu, Saudara, dari sekian ratus kita yang hadir di sini, pastilah ada pengalaman, ada sesuatu pengetahuan bagaimana untuk hidup bahagia. Pasti ada barangkali pengalaman yang kita buat, kita lakukan, sehingga melalui itu ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Pasti senang oleh kita ya, kalau seperti bapak dan ibu sudah ada anaknya, sudah ada cucunya, bahkan sudah ada yang married, semuanya sudah berkeluarga semua, adalah bagian kebahagiaan. Saya mau baca dari Amsal ya, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah cucu. Tapi perlu kita dikritisi, perlu kita memahami secara benar bahwa kendati firman Tuhan mengatakan anak cucu adalah mahkota, itu bukan berarti kita memberhalakan anak cucu. Kita bukan menganggap anak cucu lah segalanya, tidak. Orang tua lah segalanya, tidak. Tetapi sumber kebahagiaan satu-satunya adalah di dalam. Makanya kalaupun ada keluarga yang tidak atau belum memiliki anak dan memiliki anak di tengah-tengah keluarga, itu bukan berarti tidak ada kebahagiaan bagi dia. Berbahagialah seorang ibu yang tidak pernah menyusui anaknya. Itu berarti kebahagiaan itu bukan hanya karena situasi dan kondisi, tapi kebahagiaan orang, kebahagiaan manusia adalah hidupnya di dalam Tuhan. Ada amin. Hidup di dalam dan bersama Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, sukacita di dalam Tuhan. Paulus katakan itu dengan tegas. Filipi 4 ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada survei, Lingkar Survei Indonesia menyebut bahwa sumber kebahagiaan orang Indonesia adalah keberhasilan anaknya, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam kesuksesan, dan hidup anak-anaknya memberi
ya keuntungan. Itu survei menyebut, tetapi saya sendiri tidak setuju dengan itu. Bahkan survei yang kemudian juga menyebut bahwa semakin lansia berpotensi untuk tidak bahagia. Wah, ini bahaya nih. Ini ada survei mengatakan bahwa semakin lansia seseorang itu akan berpotensi untuk bahagia. Di sini jawabannya tidak. Di dalam pertemuan kita ini tidak. Karena apa? Karena di dalam Tuhan itu letak dasar kebahagiaan kita. Bahkan yang kita berkata, siapa bilang lansia tidak berguna? Tapi survei itu mengatakan semakin menua, ya semakin katakan berpotensi untuk tidak bahagia. Jawaban itu kita dapatkan melalui pertemuan kita di sini. Jawaban itu ada di dalam Tuhan, bahwa kebahagiaan itu bukan karena kondisi dan situasi, tapi karena relasi kita. Amin. Relasi kita dengan Tuhan ini adalah sumber pertama dan terutama, yaitu kebahagiaan yang kita nikmati. Yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kendati pun kita sudah lansia atau pralansia, banyakkah cara yang kita sudah nikmati dan lakukan cara-cara untuk menikmati kebahagiaan itu? Adakah hidup, pekerjaan, program-program yang sudah kita agendakan lakukan di dalam hidupmu sehingga kendati berlansia tapi tetap berharga, tetap berguna? Adakah? Ada. Apa itu? Apa Ibu? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Oke, that's good. Inilah tandanya. Termasuk persekutuan kita ini bukan hanya menyenangkan hati pembina, bukan hanya menyenangkan teman-teman di sebelah kiri kanannya, tapi adalah persekutuan kita ini adalah sarana untuk menyenangkan hati Tuhan, dan dampaknya ada kebahagiaan di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu suatu saat nanti ada kita pikirkan bagaimana cara ada kegiatan-kegiatan lansia ini untuk lebih menyenangkan hati mereka. Apakah itu poco-poco? Ini poco-poco ya. Apakah itu healing ke pribadi oke, ke peribun oke, Dan ke tempat yang ada bukit-bukitnya, teduh. Bukit itu Tugu. ya, ke daerah jiran oke. Itu bahagian dari cara yang bisa diisi oleh para lansia dan juga lansia dalam mengisi hidupnya. Jadi jangan dikatakan ada potensi untuk tidak berbahagia lansia, tidak. Justru ini menjadi bukti yang kita hidupi dan kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat ya, paku mati itu, harga mati itu, obat apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sedangkan semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Ini perlu pakem bagi Bapak Ibu kita yang hadir di sini. Sekalipun kita lansia, pralansia, ingat obat yang manjur, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang mengeringkan itu adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pengkhotbah. Pengkhotbah 6 ayat 12. Mari kita baca. Pengkhotbah 6 ayat 12.
mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Siapakah di antara kita yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Itu pertanyaan dari pengkhotbah ini, pengkhotbah 7 ayat 12, pengkhotbah 6 ayat 12, dan itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sederhana, siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Siapakah yang mengetahui yang baik untuk cucunya? Siapakah yang mengetahui yang baik untuk istrinya? Siapakah yang tahu mengetahui yang baik kepada suami? Misalnya, aku boleh katakan ini, izinkan aku mengatakan ini. Siapakah yang mengetahui apa yang baik untuk kakakku atau Mbak Kresna? Siapa yang baik? Firman. Firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu itu, kebahagiaan sudah menjadi milik kita. Kalau kita sudah tahu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, buatlah orang lain bahagia. Itu yang bisa kita pahami. Make other people happy. Buat orang lain bahagia. Kapan Bapak, Ibu kita dalam hidup kita membuat orang lain bahagia? Kapan terakhir? Kapan terakhir kita membuat orang lain bahagia di dalam hidup kita? Kapan? Masih ingat? Masih? Teruskan itu. Ada amin? Lanjutkan itu. Lakoni itu di dalam hidup kita. Bahkan ada orang tua usianya sudah 102, ada wawancara oleh wartawan kepada Bu, apa rahasia panjang umur? Apa rahasia panjang umur? Katanya adalah buat orang lain bahagia. Buat orang lain bahagia. Dan saya kira jawaban seorang orang tua yang sudah lansia dan lanjut usia ini juga menjadi milik. Ada amin? Itu juga menjadi komitmen kita, yaitu membuat orang lain bahagia, mendatangkan sukacita di dalam hidup. Hanya pertemuan kita pada saat ini ada sesuatu hikmat yang mau disampaikan kepada saya dan kepada kita. Hikmat itu bukan hikmat murahan. Hikmat itu luar biasa. Dan hikmat itu lebih baik. Hikmat itu lebih baik. Bahkan paling baik. Lebih baik dan paling baik. Yaitu hikmat yang disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan hikmat itu yang kita bisa baca adalah nama yang harum lebih baik daripada minyak mahal, dan hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Ini yang hikmat itu, yaitu hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Maksudnya Bapak Ibu, kalau disebut hari kematian lebih baik dari kelahiran, bukan kita mau apa? Bukan maksudnya kalau kematian lebih baik kita mau gantung diri, bukan. Karena kalau nggak ngerti kita persis benar itu kan karena kematian lebih baik, ya udahlah, mati aja, bunuh diri aja. Karena firman Tuhan kalau tidak kita waspada bisa kita salah paham sehingga bahwa kematian adalah lebih baik. Tidak, jangan.
keputusan untuk bunuh diri. Karena kalau kau bunuh diri, itu berarti kau mencuri hak Allah. Pasti melanggar firman Tuhan, tapi sudah mencuri hak milik Allah. Karena apa? Hidup kita, hidup, mati dan hidup kita itu adalah milik Allah. Coba baca dulu itu dari Roma 14 ayat 8. Mari baca. Apa itu? Roma 10. Bukan, Roma 14. Roma 14 ayat 8. Silakan. Roma 14 ayat 8 bunyinya begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi jauhlah pikiran jelek, jauhlah pikiran jahat mau bunuh diri dari antara kita. Amin. Jauh. Bukan bunuh diri yang diaminkan ya. Jauh karena apa? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Walaupun dalam hikmat ini dikatakan bahwa kematian adalah lebih baik daripada kelahiran, itu juga bukan berarti bahwa ya nggak usah lah. Ada anak kita, bilang sama anak kita, jangan ada anakmu ya. Bukan itu maksudnya, karena maksud yang disampaikan di sini, mati adalah lebih baik daripada kelahiran. Padahal kelahiran sangat penting, ya. Iya kan? Kelahiran sangat penting. Ya. Lahir dulu baru mati. Iya betul. Hanya di sini kan disebut adalah lebih baik hari kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Jangan pula kita bercita sama anak kita yang gak usah jangan ada anak dia. Aku sangat senang kali kalau ada nanti suatu saat rumahku, aku tahu rumahku itu yang rumahku itu mengandung. Suka cita sekali. Berarti aku pernah jadi opung gitu. Jadi orang ya. Nah, Bapak Ibu, kalaupun ada hikmat seperti ini mengatakan hari kematian adalah lebih baik daripada kelahiran, bukan maksudnya itu ya nggak usah perlu lahir, bukan. Tapi apa maksudnya itu kira-kira hari kematian adalah lebih baik daripada kelahiran? Karena di dalam kematian itu akhir kebahagiaan dari seseorang, karena ia mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan. Bahkan disebut Paulus itu dalam Roma 6 ayat 23, Kristus adalah kehidupan dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara, inilah kebahagiaan yang perlu juga melekat di dalam kehidupan kita. Walaupun hari kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran, karena di saat kematian itu kita mati di dalam Tuhan. Kita mati di dalam Tuhan. Kita yakin tadi Roma 14 ayat 8 itu. Kita hidup, kita mati ada di dalam Tuhan. Tapi perlu juga misalnya apa yang alasan pengkhotbah ini mengatakan seperti itu? Alasan hari kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Mari kita lihat firman Tuhan di ayat 8. Di ayat 8 disebut. Mari baca pengkhotbah 7 ayat 8 apa? Silakan baca. Akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati
untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, dia adalah milik Tuhan. Oke, betul. Tapi yang kita maksudkan bukan itu. Yang kita maksudkan adalah Pengkhotbah 7 ayat 8. Tapi ada hubungannya. Oke, satu orang. Pengkhotbah. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir suatu hal, akhir dari sesuatu hal adalah lebih baik daripada awal. Itulah kata kunci. Sehingga Pengkhotbah itu mengatakan kematian adalah lebih baik daripada kelahiran. Sekali lagi, karena akhir atau akhir, kalau kita sebutkan tadi, akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Kalau kita refleksikan itu dalam hidup kita, sebenarnya penentu kehidupan kita adalah bukan di kelahiran. Penentu sukacita itu bukan hanya di kelahiran, tapi penentunya adalah jelas yang terakhir, yaitu pada akhir. Pada akhir hidup kita, disitulah puncak kebahagiaan karena hidup di dalam Tuhan. Aku udah sering aku bilang sama keluarga berdua itu, cantik pula kan itu, bahwa kesetiaan orang bukan hanya dilihat waktu honeymoon, waktu bulan madu. Kesetiaan seseorang, Pak Sutri, pasangan suami istri, tidak hanya dinilai di saat bulan madu atau bulan muda, dan sama lah. Bulan muda yang tapi adalah dia. Inilah sebenarnya puncak kebahagiaan sampai akhir. Makanya ada SSA, setia sampai akhir. Berbahagialah ibu walaupun suami sudah meninggal, tapi engkau berpisah dengan dia adalah karena kematian. Ada amin. Syukuri itu. Karena kita sudah setia sampai akhir. Kesetiaan ini menjadi kenangan, bukan hanya untuk Pak Sutri itu. Kesetiaan itu menjadi kenangan untuk anak cucunya. Kenangan itu menjadi kebahagiaan bukan hanya untuk yang bersangkutan, tapi untuk anak cucunya. Karena mereka diakhiri dengan kematian. Sebaliknya kalau orang yang tidak setia seperti ini, yang tidak diharapkan di tengah-tengah kita, hikmat yang lebih baik lagi nomor 2 yang tadi pertama. Yang kedua, hikmat menumpang khotbah ini adalah pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke pesta. Apa pula maksudnya ini? Kalau di apa kematian kan kadang nggak ada jambar jalan, tapi nggak ada jambar. Kalau pesta pasti lengkap-lengkap lah itu jambar itu dijalankan, ya kan? Semuanya dihormati, semuanya. Tapi kadang-kadang dulu saat kematian mungkin ya terbatas semua kan, walaupun ada juga yang luar biasa kan. Tapi apakah maksudnya Bapak Ibu lebih baik di sini pergi ke rumah duka daripada ke melihat kembali. Apakah kita ke pesta? Apakah nanti tahun depan kalau anak saya kawin, saya undang bapak dan ibu tidak ikut? Nggak undang, karena firman itu mengatakan lebih baiklah berduka. Apakah itu maksudnya itu?
Tidak. Ya, Yang penting kita bisa mengatur waktu kita. ya satu. Kalau bersamaan, ya datang sebentar ke pesta, datang lagi terus ke rumahnya bayar lama. Ya, Saya kira begitu. ya. Mari kita baca dulu ayat 4. Hubungannya itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lebih baiklah katanya di sini, lebih berhikmat pergi ke rumah duka, lebih baik daripada pergi ke pesta. Karena orang menikmati. Pada saat orang meninggal itu kita bisa berbicara. Pada saat ada orang yang meninggal dan kita datangi, kita merasakan kembali kepada diri kita, apa yang harus saya buat Tuhan sebelum saya menghadapi seperti itu. Amin. Sah. Ada lagi? Kenapa? Karena silakan dulu dikasih mic dulu. Apa itu? Dulu. Karena di rumah kita akhir dari diri kita balik. Karena di tempat rumah dukalah akhir daripada segalanya. Karena di tempat dukalah nampak akhir dari segalanya. Oke, baik. Kalau kita pahami dan ya kita nikmati juga makna lebih baik ke tempat yang berduka daripada ke tempat yang bersukacita, yang pesta. Maksudnya bukan berarti seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita tidak usah ikut ke pesta lagi. Nah, tapi maksud yang mendalam adalah ke pesta juga oke. Yesus juga pergi ke pesta di Kana. Kita belajar tentang kematian sebelum dia mati, apa yang kita lakukan. Di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 26, di situ juga dikatakan pentingnya menghadiri pesta. Coba baca Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia. Terus. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, Ya, intinya adalah menikmati makan dan minum itu kan pesta. Itu berarti bukan pengkhotbah tadi maksudnya ya udahlah, tidak usah lagi berpesta makan besar, tapi lebih baguslah menghadiri yang berbuka. Maksud yang mendalam adalah kalau kita hadir di tempat kematian, tadi sudah disinggung. Kalau kita hadir di tempat duka, kita memperoleh hikmat. Kalau kita datang ke tempat berduka, kita memperoleh hikmat yang hebat, bahwa kita merasakan aku pun nanti seperti itu. Aku juga akan mengalami seperti itu. Karena itu kehadiranmu di pesta kau diingatkan. Kehadiranmu di tempat duka maksudku, kita diingatkan bahwa saya juga akan mengalami hal yang sama, tapi luar biasa hikmatnya. Kendati pun aku akan mengalami hal yang sama, tapi bersama dengan Yesus aku hidup. Bersama dengan Yesus aku akan bangkit. Bersama dengan Yesus aku akan menikmati kehidupan yang kekal. Itu maksud. Sehingga bolehlah kalau Pak tadi menyinggung kematian Ibu Ani, salah satu contoh ya itu pentingnya melayat. Itu juga saya kira menjadi agenda program kita di sini. Tapi ingat, jangan hanya untuk melayat, tapi juga dalam bersukaci. Kita sudah lakukan itu, dan itu luar biasa. Kita sudah lakukannya, baik ke pesta maupun ke tempat yang berbuka. Tapi satu hal hikmat yang kedua tadi itu lebih berhikmat
lebih bahagia kita hadir di tempat duka dan tempat duka dibanding pesta. Kalau kita misalnya buat pilihan ya secara sederhana, barulah kita sebutkan kita pesta. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat, dia akan lebih condong, lebih ikut di pesta. Tapi secara psikologis itu, aku boleh katakan bahwa kalau di pesta banyak orang tak diperhatikan, dan kita juga tidak bisa menyampaikan kata-kata nasihat. Tapi kalau di tempat duka, kalau kau tidak berkata-kata, kehadiranmu saja sudah lebih dari kata-kata. Sehingga itu menunjukkan artinya juga kepada kita bahwa lebih berhikmat pergi ke tempat duka dibanding dengan pesta. Tapi juga jangan yang membagi duka ya udahlah nggak usah pergi ke pesta. Tidak. Karena kalau kita tidak pergi ke pesta sudah diundang, ya kita juga jujur. Kita tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya. Dia juga ikut ke pesta kok. Dia juga mengikuti keramaian, sukacita, dan di dalam baik suka dan duka itu, marilah kita tetap dipandu oleh Tuhan supaya hidup kita hidup yang lebih baik. Dan terakhir, melalui pemberitaan firman ini, mari kita akan diberikan hikmat yang lebih baik. Mari isi hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik tadi punya relasi. Hidup lansia dan pralansia adalah relasi. Bukan hanya kondisi, bukan hanya situasi, tapi relasi. Relasi itu saya pernah katakan itu ada 3 huruf. Yang penting dibangun di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Relasi itu dengan 3 huruf. Ada Z yaitu Yesus, O itu others, orang lain, dan U itu adalah Y itu adalah you, artinya kita. Jadi hubungan kita dengan Yesus nampak itu hubungan kita dengan sesama, nampak berdampak itu di dalam kehidupan. Karena itu kebahagiaan utama dan pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Itu relasi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Relasi, dampak relasi kita kepada Tuhan nyata di dalam kehidupan. Enggak benar juga kita percaya. Enggak sungguh percaya kita kalau kita hanya ya udahlah ke gereja percaya, tapi tidak berdampak dengan orang lain, tidak berdampak dengan keluarga. Bukan itu yang diharapkan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam hubungan kita ini memang ya nggak enak lah. Ada yang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Sama seperti 2 Korintus 4 itu kan, 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Di dalam hubungan kita itu, hubungan dengan relasi dengan orang lain, hubungan kita dengan diri kita, keluarga kita, coba dulu. Enggak semuanya enak loh. Tapi kita harus bertahan. Coba 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Oke, ya, makasih Bu. Bahasa Arah apa kami tinggi, tapilah kami beribu. Bingung kami, tapilah putus asa. Di ayat-ayat musuh kami,
tapilah kami tanding kelibatan. Tidak poskan kalak kami, tapilah seketem. Kini serang Yesus, simbaba kematian lalat di persan kami, jadi baban pula kami. Gelah kepeluhan na jadi tangkas ibas pula kami. Ya, dari relasi kita dengan Tuhan dan itu relasi dengan sesama, dan dalam relasi itu tidak selamanya ya baik. Ada kadang-kadang yang menyakitkan di dalam hubungan kita. Tetapi walaupun kita mengalami seperti itu, firman Tuhan menegaskan kepada kita, jangan lemah, jangan putus asa. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Itu tadi ya, kita tidak sendirian loh. Kita punya relasi dengan Tuhan. Karena itu Tuhanlah memberkati kita. Dan ingatlah, dalam hidup ini harus memiliki hikmat mana yang lebih baik. Banyak hikmat, tapi manalah hikmat yang paling baik. Paling baik, salah satu tadi katanya, yaitu adalah lebih baik pergi ke tempat berduka daripada pesta. Karena di dalam duka itu kita menyadari bahwa kita juga akan tinggal pada suatu saat. Kita tidak akan mati, tapi bersama dengan Tuhan kita akan hidup. Amin. Amin. Baik. Terima kasih.